salafiyah yang mudah-mudahan yang kita sambut kita, yang langkah kaki kita menjadi catatan amal ibadah kita dan menjadi saksi kelak yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Tak lupa salam taklim kami haturkan kepada Imam Rawatib kita Kiai Haji Mahfuz Thayyib, mata'anallahu bi kulli hayatin wa nafa'ana bi ulubi wa bi kulli, dan segenap para hujjah, para ulama, para tokoh masyarakat yang jika saya sebutkan namanya satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang terakhir di bulan suci Ramadan ini saya diminta untuk menyampaikan sebuah tema apa yang harus dilakukan selepas dari Ramadan. Perubahan apa yang kita dapat selepas dari Ramadan ketika Ramadan meninggalkan kita. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Jami As-Salafiyah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahihin sahihat rahimakumullah. Ramadan menjadi bulan tarbiyah bagi kita semua. Proses pengembangan diri yang diharapkan Ramadan apa? Yakni selepas Ramadan timbullah lulusan-lulusan generasi Ramadan yang mendapat gelar at-taqwa, orang-orang yang bertakwa. Dari sini kita dapat melihat bahwa lulusan dari Ramadan selepas Ramadan meninggalkan kita, Ramadan mengharapkan kita agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tahu bahwa untuk mencapai sebuah kemenangan itu hal yang susah. Tapi ada yang lebih susah lagi, yaitu menjaga kemenangan selepas itu. Jangan jauh-jauh. Ketika misalkan kemarin ada peristiwa sepak bola Real Madrid, ada yang musim lalu Real Madrid menang. Itu hal biasa karena kekompakan tim. Tapi yang lebih luar biasa lagi ketika tim sepak bola ini menjaga kemenangannya, yakni pada musim ini mereka menang lagi. Hal ini membuktikan apa? Bahwa menjaga kemenangan itu lebih sulit dibandingkan mencapai sebuah kemenangan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah yang merindukan Allah Subhanahu wa taala. Timbul sebuah pertanyaan. Bagaimana ketika selepas Ramadan meninggalkan kita, ketika amal-amal kebaikan dilipat gandakan sudah tiada, ketika amal buruk Allah menangguhkannya, menghapuskan dosa-dosa kita. Lalu apa yang kita persiapkan ketika kita sudah menjadi seseorang yang bergelar at-taqwa, orang-orang yang bertakwa? Untuk menjaga hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kategori sifat-sifat orang-orang yang bertakwa ketika dia berdosa. Hal ini dikutip dalam kitab Muhasabah Al-Quran yang ditulis oleh Profesor Dr. Kiai Haji Ahsan Sakhaf dalam kitabnya. Beliau memberikan satu kutipan ayat yang menjelaskan tentang jika orang bertakwa berdosa, apa yang harus dilakukan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran dan begini ayatnya: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis-sarra'i wad
rajin bertakwa. Yang pertama ciri-ciri orang yang bertakwa yaitu satu, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di dalam Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan senang maupun susah. Jadi tidak ada lagi kategori istilahnya biasa enak punya banyak, biasa wajar lah punya banyak, tak gitu. Karena di sini tidak ada pengecualian dari Allah Subhanahu wa taala, baik dia itu dalam keadaan senang maupun keadaan susah, dia tetap berinfak. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan al-kazimin al-ghaidha, yaitu orang yang bisa menahan amarahnya ketika dia dicaci. Hal ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah, ketika beliau dicaci maki yang menunjukkan kepada diri beliau tidak marah. Beliau dilempari batu, beliau diludahi, beliau dilempari kotoran. Apa yang terjadi karena beliau yang dicaci? Beliau tidak marah. Wal-kadhimin al-ghaidha. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa manusia? Tapi tidak dituruti nafsu tersebut, nafsu amarah tersebut, beliau melainkan sabar, karena ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan sampai salah. Berbeda halnya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dicaci agama beliau, risalah nubuwah beliau diacak-acak oleh kaum kafir Quraisy, beliau sangat marah. Maka ada dalam istilah Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Jadi asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum, sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam tegas, keras pada kaum kafir Quraisy yang ingin mengganggu orang kafir fikri. Ketika ada seorang kafir yang ingin mengganggu agama Islam, beliau lebih keras. Tapi ketika kumpul dengan para sahabat, dengan para umatnya, beliau termasuk sosok yang paling ramah, yang paling sangat ajaib. Hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga adalah wal-'afina 'anil nas. Allah Subhanahu wa taala memberikan kategori yang ketiga yaitu wal-'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang senantiasa memaafkan kesalahan saudara-saudaranya. Kemarin pas waktu penutupan pengajian di pesantren Darul Islam, si ceramah dulu, syarat untuk mencapai Lailatul Qadar adalah memaafkan seluruh kesalahan orang. Dan nanti menjadi kita tak ada lagi dendam, tak ada lagi rasa takut di hati. Ketika kita ingin mencapai malam Lailatul Qadar, hal ini juga dilansir dikutip dari kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Damdam. Abu Damdam sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan sahabat yang besar seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Bukan termasuk golongan seperti itu, sahabat-sahabat yang besar. Tapi Abu Damdam adalah seorang sahabat yang bertani, seorang petani. Namun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan sebuah majlis, mengadakan sebuah halaqah, kemudian beliau bersabda, sebentar lagi akan datang seorang ahli surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua para sahabat menunggu siapa ini yang akan masuk dari pintu sebelah sana. Ditunggu sahabat. Interpretasi para sahabat pada saat itu dalam benaknya adalah mungkin setelah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman akan masuk dari pintu tersebut. Namun ketika ada seorang petani yang masuk dari pintu tersebut, dia akan bertemu. Itu di hari pertama. Mungkin lalu para sahabat kaget juga. Wah, ternyata untuk belum seorang petani. Tapi hari ini mungkin kebetulan. Lalu di hari kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan majlis. Lalu datang lagi yang kedua
Lalu sahabat semua merasa heran, merasa bertanya-tanya, apa sih amal yang dilakukan Abu Darda yang sampai Rasulullah SAW menjamin bahwa beliau adalah seorang calon penghuni surga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat melakukan perundingan untuk ritual yang tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana keseharian dari sahabat ini, apa amal yang bisa diambil menjadi pelajaran sehingga bisa diterapkan untuk para sahabat lainnya. Lalu ketika berdiskusi lalu diutuslah Sayyidina Ali karramallahu wajhahu untuk menginap di rumah Abu Darda selama 3 hari. Karena beliau orangnya dekat dengan Rasulullah SAW. Lalu Sayyidina Ali pun datang ke rumah Abu Darda. Beliau ingin menginap selama 3 hari dengan syarat, dengan catatan bahwa beliau ingin tinggal bersama Abu Darda selama 3 hari. Setelah singkat cerita, dari amaliyah ibadah dari menjelang subuh mulai mata sampai terbenam mata selama 3 hari tidak ada hal-hal yang istimewa melainkan biasa-biasa saja sama seperti yang sahabat-sahabat lain lakukan. Lalu pada hari ketiga Abu Darda lalu Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Darda, "Wahai Abu Darda, sesungguhnya aku ingin mengetahui apa rahasia amaliyahmu yang selama ini aku lihat perhatikan selama 3 hari tidak ada hal istimewa." Lalu dinyatakan oleh Abu Darda, memang Sayyidina Ali tidak ada yang istimewa, tidak ada yang istimewa dari amaliyah ibadah bersama seperti sahabat-sahabat yang lainnya. Bahkan aku ketika sholat subuh berjamaah paling terakhir. Lalu mungkin ada satu hal yang kamu terlewat oleh, bahwa aku sebelum tidur aku biasanya memaafkan seluruh kesalahan orang-orang yang zalim. Sampai-sampai menurut kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, dibilang ketika Abu Darda tak punya lagi uang, tak punya lagi uang untuk bersedekah, beliau keluar dari rumahnya langsung memohonkan ampun, maaf kepada orang-orang yang mencela beliau, orang-orang yang menyakiti beliau. Agak wal arifina 'anil nas. Itulah sifat-sifat orang yang bertakwa ini. Lalu yang terakhir, alladzina ya'maluna fahishatan aw yadhlimun anfusahum dzakarallaha fastaghfiru lidzunubihim. Nah, ketika ciri yang keempat, orang-orang yang beriman ketika mereka mendapati suatu dosa yang dilakukan baik itu dosa kecil maupun dosa besar, mereka senantiasa langsung berburu balik kembali kepada Allah, langsung meminta ampun kepada Allah. Tapi biarkan dosa tersebut lama-lama langsung mereka kembali kepada Allah. Fafiru kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah menjalani hal empat ini, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang terus bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, laisa mahid liman labisa al-jadid walakin al-'id liman ta'atuhu jazid. Bukannya hari raya itu adalah orang-orang yang punya mengenakan baju baru, namun orang-orang yang masuk di hari raya itu adalah orang-orang yang ketaatan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita seperti seorang penjahit yang ketika mengerjakan sebuah jahitan yang hampir jadi, ketika dia pintar benang demi benang sehingga menjadi satu selembar kain yang bagus, lalu ketika kain itu sudah jadi dihancurin lagi, kira-kira begitu gambarannya. Wala taqulu kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin ankasa. Kata Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita ketika kita selepas dari Ramadan. Dan janganlah kalian menjadi seorang yang memintal benang, seorang perempuan yang memintal benang, lalu benang itu sudah jadi menjadi sebuah kain yang bagus, lalu dihancurin lagi. Itu yang menjadikan
Mudah-mudahan kita selepas Ramadan ini menjadi hamba-hamba yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Keimanan kita terus bertambah, terus nyaman ibadah kita senantiasa dicatat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita akan mempermudah langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa kepada syukur